Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah alladzi anzalal Qur'an, yang telah menurunkan Al-Qur'an hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an adalah merupakan kitab suci yang hendaknya kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita, karena dia adalah kitab yang dimana di dalamnya termaktub kajian-kajian menarik yang berkisar antara yang hak dan yang batil. Maka mari kita tadaburi Al-Quran agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah, zat yang telah menciptakan hidup dan mati kita hanya untuk mau melihat siapa di antara kita yang paling baik amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Dan mari kita bersaksi bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, kembali kita berkumpul, tentunya dalam konsep yang sudah kita mengerti secara seksama, yaitu berfastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan untuk kepentingan kebahagiaan kita hidup di dunia, apatah lagi kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang sangat singkat ini kita akan kembali lagi mengkaji hadis-hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu channel ini ya di TV Dakwah Al-Sururi yang kita angkat adalah merupakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan seputar kehidupan kita. Ya, tidak jauh daripada aktivitas kita yang hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat satu hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Imam Muslim. Di situ dijelaskan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Jadi hadis ini memberikan penjelasan kepada kita bahwasanya dijelaskan idza uqimatis shalah, apabila qomat itu telah dikomandangkan oleh muadzin. Ya, jadi biasa kita ke masjid, kemudian kita mau melaksanakan entah itu sholat subuh, duhur, asar, maghrib sampai isya. Itu ada beberapa hal yang kita harus lakukan, diantaranya ritual-ritual yang sifatnya sunnah. Tahiyatul masjid, kemudian kita akan melaksanakan qabliyah sebelum melaksanakan sholat wajib. Namun kebanyakan dari kita salah kaprah dan salah memahami konsep yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mungkin para pemirsa mengalami hal itu tersendiri, atau mungkin juga melihat orang lain yang ketika muadzin itu dia qomah untuk memanggil kita sholat, tetapi sebagian dari saudara kita masih tetap melaksanakan sholat sunnah. Nah, ini bagaimana hukumnya menurut kajian hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
Jadi mudah-mudahan dengan kajian ini bisa memberikan pencerahan, ya, mewarnai pola pikir kita dengan pemahaman agama, sehingga kita sadar dan kita paham bahwa ternyata selama ini yang kita lakukan itu ya tidak sesuai dengan prosedur yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi coba diperhatikan. Di sini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza uqimatis shalah, ya, apabila telah dikomandangkan qomat oleh muadzin, ya. Sekali lagi, apabila seorang muadzin itu mengomandangkan iqamah, fala salata illal maktubah, maka ketahuilah tidak ada salat yang harus kita kerjakan kecuali kita bersiap-siap untuk melaksanakan salat yang diwajibkan kepada kita. Kalaulah kita pada waktu itu di waktu subuh, maka kita siap-siap untuk melaksanakan kewajiban kita di waktu subuh. Duhur, kewajiban kita di waktu duhur. Asar, kewajiban kita di waktu asar. Maghrib, kewajiban kita di waktu maghrib. Dan Isya, kewajiban kita di waktu Isya. Maksudnya adalah sholat yang memang kita mau kerjakan pada waktu itu. Sholat subuh, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat Isya, harus kita kerjakan. Jadi hadis ini memberikan pembelajaran kepada kita dengan informasi yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melaksanakan sholat sunnah, kemudian ada seorang muadzin, dia melakukan iqamah, memanggil kita untuk melaksanakan sholat wajib, maka kita tinggalkan sholat sunnah kita menuju dalam pelaksanaan sholat wajib, ya. Ini adalah merupakan pendapat yang rajih, yang memang menjadi dasar dari hadis yang baru saja kita dengarkan melalui riwayat Muslim. Jadi hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada yang kita lihat kemudian mereka sudah sampai 2 rakaat tetapi masih dalam posisi berdiri, maka ini mereka punya kewajiban menggugurkan sholat sunnahnya, lantas kemudian lanjut kepada melakukan kewajibannya pada pelaksanaan sholat wajib. Yang perlu kita ingat adalah ketika kita berada pada posisi rakaat pertama, apalagi rakaat kedua, belum pada tahiyat akhir yang sifatnya sedikit lagi kita mau melaksanakan salam daripada sholat sunnah yang kita kerjakan, maka itu gugur kita daripada pelaksanaan sholat sunnah, dan kita punya kewajiban untuk segera menyegerakan diri kita melaksanakan sholat wajib yang kita berada pada posisi sholat wajib tersebut. Ya, jadi ini perlu dipahami dengan baik agar kita tidak salah kaprah dalam melaksanakan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua terkait dengan keterangan yang baru saja kita dengarkan, agar dalam pelaksanaan ibadah sholat sunnah kita bisa jauh lebih cepat lagi datang ke masjid, sehingga batas waktu yang ditentukan untuk iqamah itu bisa terjangkau dengan program pelaksanaan sholat sunnah yang kita mau melaksanakan tatkala kita tiba di masjid, kemudian masuk masjid dan mau melaksanakan sholat sunnah tersebut. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Sebagai penutup, kami baca kembali lagi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Idza uqimatis shalah, apabila salah seorang muadzin itu mengumandangkan iqamah, fala salata illal maktubah, maka tidak ada salat bagi dirinya kecuali salat yang diwajibkan untuk dirinya. Demikian, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada diri kita semua. Semoga Allah menjaga kita, terus memberikan hidayah kepada kita, agar kita menjadi makhluk yang selalu senantiasa taat ibadah kepada Allah, menjauhkan diri kita daripada larangan-larangan yang Allah larang untuk kita tinggalkan, agar kita menuju kelompok orang-orang yang muflihun, bahagia tatkala kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.